Mana hukum halal bihalal yang menjadi tradisi di Indonesia? Apakah dianjurkan Rasulullah? Sejauh yang kita tahu, sejauh ilmu kita tentang apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat setelah bulan Ramadan selesai, itu tidak ada yang namanya halal bihalal. Halal bihalal boleh. Dan ini dilakukan di Arab Saudi juga. Seperti kita Jamiah Islamiyah hari kedua baru kita kumpul semua mahasiswa dikumpulkan. Sekarang mungkin hari ketiga, hari kedua dikumpulkan makan-makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat hayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel kami Cahaya Hati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang telah mensubscribe dan mendukung channel kami, jazakumullahu ahsanal jaza. Dan pemirsa yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Di dalam ajaran Wahabi ini tidak ada bedanya antara usul dan furu' ya. Jadi kocar kacir begitu, amburadul campur aduk, mana furu mana usul dicampur aduk, karena mereka memang bukan ahlinya tapi sok tahu ya. Kalau di kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya usul sudah ulama sudah sepakat, artinya tidak ada yang berani mengotak-atik karena itu hukumnya qat'i, sudah pasti tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian ada yang furu ini yang sifatnya ijtihadi ya, yang mana dari ulama-ulama kita terutama ulama 4 mazhab itu berbeda pendapat ya. Dan itu masalah furu ya. Kemudian di kita NU ya, ketika ada masalah yang baru yang tidak terpecahkan ya, maka untuk agar sama pendapatnya itu kita mengada istilah tradisi bahsul masail, membahas masalah-masalah yang yang baru atau masalah kontemporer, masalah yang waqi'iyah itu, sehingga fatwa atau ceramah ustadz yang satu dengan yang satunya tidak tabrakan, tidak berlawanan, karena sudah diputuskan dalam forum bahsul masail itu. Beda dengan orang-orang Wahabi ini. Orang-orang Wahabi kadang memutuskan masalah itu sembrono ya, tidak dikaji dulu ya. Secara istinbat hukumnya bagaimana, pengambilan dasar-dasar hukumnya bagaimana, itu sembrono, pokoknya mangap, pokoknya bunyi, itu sudah asal jiplak, asal mangap. Seperti contoh di video ini. Ustaz, bagaimana hukum halal bihalal yang menjadi tradisi di Indonesia? Apakah dianjurkan Rasulullah? Sejauh yang kita tahu, sejauh ilmu kita tentang apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat setelah bulan Ramadan selesai, itu tidak ada yang namanya halal bihalal seperti yang menjadi kebiasaan dan tradisi di masyarakat kita sekarang, di mana berkumpul, saling bermaaf-maafan, acara itu dibuat dan ditaja, kadang-kadang diadakan pengajian juga, intinya sebagai sebuah rutinitas yang dikerjakan di bulan Syawal. Yang kita tahu sejauh ilmu yang ada pada kita, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, menganjurkan, dan tidak pernah mempraktekkan, apalagi melazimkan. Setiap bulan Syawal selalu ada acara itu. Nah, halal bihalal boleh. Dan ini dilakukan di Arab Saudi juga. Seperti kita Jamiah Islamiyah hari kedua baru kita kumpul semua mahasiswa dikumpulkan. Sekarang mungkin hari ketiga, hari kedua dikumpulkan makan-makan dari universitas. Karena hari pertama mungkin sibuk sama keluarga macam-macam, hari kedua kumpul mahasiswa semua makan-makan. Tapi kemarin setelah seminggu kalau tidak salah ada acara kumpul-kumpul. Namun namanya bukan halal bihalal ya. Karena halal bihalal itu secara bahasa aneh maknanya. Halal karena halal. Maksudnya gimana? Tapi namanya kita kumpul-kumpul setelah apa? Setelah Id. Ini istilah orang Indonesia saja, halal bihalal. Dalam Arab dan istilah lain. Tapi pelaksanaannya boleh-boleh saja. Nggak jadi masalah, yang penting dijauhkan dari hal yang haram. Jangan sampai halal bihalal kemudian ikhtilat, putar lagu dangdut ya. Nah, ini tidak boleh kalau sudah seperti itu. Yang kita tahu sejauh ilmu yang ada pada kita, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, menganjurkan, dan tidak pernah mempraktekkan, apalagi melazimkan. Ini istilah orang Indonesia saja, halal bihalal. Dalam Arab dan istilah lain. Tapi pelaksanaannya boleh-boleh saja. Yang mana nih yang benar? Ikut yang mana? Ayo. Yang bermaksud salah itu mau ikut yang mana? Ikut Maududi apa ikut Tiranda? Kok tidak sama ya. Ini asal jiplak, asal mangap. Jangan diikutin ustadz, ada ustadznya berjenggot, jangan diikut. Saya bukan tidak berjenggot. Ada, tapi tidak kelihatan. Bukan tidak berjenggot. Ada, tapi tidak kelihatan. Di dalam wudu
adalah rukunnya wudu. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah wudunya bagi seseorang yang tidak membaca bismillah. Hadis ini menurut saya, menurut ana yang saya ketahui, setelah saya melihat turuknya hadis ini terangkat menjadi hasan li ghairi. Hadis tadi yang saya baca, dua pendapat di antara para ulama. Guru saya Syekh Mubil mendhaifkan hadis ini. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini terangkat menjadi hasan li ghairihi. Waktu saya belajar, saya condong pendapat guru kami. Ketika saya pulang, saya membaca lagi beberapa buku dan ada buku bahas tentang ini. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini menulis tentang jalan-jalannya hadis, lalu beliau mengangkat hadis ini menjadi hasan li ghairi, dan itulah yang paling kuat insya Allah. Oh, wow, keren. Ustadz Wahabi, Ustadz Salafi sudah berani mentakhrij kita hadis-hadis ya. Aduh, tidak salah nih. Terus kita simak penjelasan dari Ustadz Firanda ini. Gimana menurut Ustadz Firanda? Monggo Tat, dipersilakan. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Um. Beliau mengatakan yalhaqul mayyit salas. 3 perkara yang bermanfaat bagi mayat. Pertama, doa orang lain bagi dia, siapapun, anaknya, siapapun, pokoknya doa untuk dia bermanfaat. Yang kedua, umur dan menghajikannya. Yang ketiga, sedekah atas namanya. Saya sedekah atas nama teman saya. Teman saya sudah meninggal, berpahala. Nah, ada yang khilaf selain 3 itu. Yang khilaf contohnya menyolatkan. Bolehkah saya mengirim pahala baca Quran saya kepada mayat? Ini khilaf, dan yang benar tidak sampai. Dan ini pendapat Imam Syafi'i. Nah, kalau tentang bacaan Al-Quran untuk si mayit, itu menurut pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, itu sampah sebagaimana yang telah difatwakan dalam kitabnya dari Ibnu Taimiyah, yaitu Majmu' Fatawa, bahwasanya membaca Al-Quran itu sampai pahalanya si mayit. Ini kan menyelisih ulamanya sendiri. Gimana Firanda ini? Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.